dukungan Garda Solidaritas. Pada juru bicara saya persilakan. Selamat malam pimpinan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kami sampaikan apresiasi untuk jawaban yang telah disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam pemandangan umum fraksi kami kemarin ada yang terlupakan, itu terkait Ranperda, bantuan pendidikan untuk ASN dan juga untuk masyarakat miskin. Pada dasarnya kami menyatakan dukungan soal kebutuhan ada satu produk hukum untuk mengatur soal itu, karena memang Permendagri 77 tahun 2020 juga sudah mengatur. Hanya kita perlu memikirkan apakah memang harus dalam bentuk perda. Kalau misalnya ruangnya itu cukup di perkada atau perbub, kebetulan kita juga sudah punya peraturan daerah yang lain yang mengatur soal pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, tinggal kita sinkronkan saja dengan yang ada. Sekian. Lalu yang ketiga, itu kami ingin memberi catatan juga berkaitan dengan pendapatan daerah kita. Belakangan ini kan juga kemarin sempat dibahas berkaitan dengan pajak makan dan minuman. Kalau merujuk ke Perda nomor 5 tahun 2023, itu perlakuan tarif 10% itu kan kaku dia untuk semua jenis usaha yang menyediakan makanan dan minuman. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap semua pihak yang sudah menghasilkan produk hukum ini, membentuk produk hukum ini, kami usulkan untuk di kemudian hari diperhatikan, untuk ada afirmasi, ada perhatian, perlindungan terhadap UMKM, untuk kelompok usaha yang kecil, sehingga bisa memperlakukan tarif yang relatif. Jadi ada beberapa jenis kategori tarif, misalnya 3%, 7%, 10%, berkait berdasarkan hitung-hitungan omsetnya. Kita buat pengandaian, misalnya buat contoh, misalnya di Jakarta, sekelas Jakarta itu untuk omset 42 juta, di bawah 40 juta per bulan dia tidak kena itu. Atau di Surakarta itu pemberlakuannya 3 jenis tarif itu. Jadi semoga ke depan ini kita tidak memperlakukan rata untuk semua gitu. Untuk semua, termasuk misalnya sekelas usaha kantin di kampus atau apa yang nanti dihitung berdasarkan omset. Lalu yang berikut, yang kelima, itu berkaitan dengan, kami selalu mengingatkan berkaitan dengan efisiensi. Memang ini selama ini tidak pernah dijawab secara detail soal kebutuhan kita untuk efisiensi. Dengan anggaran kita yang terbatas, PAD kita juga terbatas, jalan keluar untuk menemukan celah-celah pembiayaan adalah hanya dengan efisiensi. Nah, ini yang sampai hari ini kita belum temukan solusinya apa untuk efisiensi, di mana bisa efisiensi itu dilakukan gitu. Kalau hari ini pemerintahan Prabowo lakukan efisiensi, pembayaran dialihkan untuk program makan bergizi gratis, untuk program-program lain, harusnya kita di daerah bisa mencontoh yang seperti itu. Bisa untuk membiayai rumah, untuk membiayai beasiswa dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Baik, terima